Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Salam damai, salam sejahtera dan salam akal sehat dan semoga semuanya selalu berpikiran positif. Oke, jadi saya doakan juga semoga yang nonton video saya yang sakit diangkat segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ditingkatkan derajatnya, dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya dapat link daripada jadi di sini saya dapat link daripada subscriber saya orang Malaysia, dia kirim melalui WhatsApp. Linknya dia ada beberapa link yang dia kirim, cuma ada salah satunya yang saya akan buat react, tapi nanti yang lain tu saya akan buat reaction juga lah sebab dia minta kepada saya. Oke, jadi biar tak lama-lama lah dekat sini. Saya tak tahulah isinya videonya kenapa, sebab tajuknya dekat sini, selepas tamat kontrak bersama Taipei, Rexy Mainaikai langsung pulang ke Kuala Lumpur. Kenapa ya? Oke, jadi tak tahulah apa nih tajuknya, cuma dia orang tu minta disuruh react kepada saya. Oke, jadi kita lama-lama lah, kita let's go lanjut. Oke, jadi kita mulai 1, 2, 3 play. Oke, ini kereta jalan. Ada bunyi tuk-tik tuk-tik tuk-tik, mungkin tu nama apa? Sen lah. Kita tahu lagi, saya belum tengok lagi nih videonya apa sebab dia kirim daripada WhatsApp dia. Ini dekat apa nih? Badminton Malaysia. You tinggalkan BM 2012 ya. 2012. But actually you hanya tinggalkan BM, bukan tinggalkan Malaysia. Iya betul. Ya betul. Okay. Apa cerita dia? Your family. Iya. Kalau waktu itu memang di BM itu kalau seandainya memang cerita sebenarnya ya. Oke. Jadi ini orang Malaysia ya. Orang Malaysia, sorry. Ini orang Indonesia pelatih badminton di Malaysia. Kita mulai 1, 2, 3 play lagi. Memang kalau seandainya waktu itu ya Abang Bakti juga tahu ya. Mungkin saya tak perlu mention itu pasal ya kenapa saya ini ya. Bukan karena saya kenapa ya, tapi memang saat itu memang sudah tak konflik, tapi memang saya meninggalkan itu bukan hanya ada suatu yang ketidakseronokan atau ada yang tidak suka, bukan, tapi itu sesuatu yang ya saya tak payah cakap lah ya Bang Bakti ya. Tapi memang kalau hati ya anak-anak dan istri itu ya dan saya sendiri juga memang rasa nyaman tinggal di Malaysia dan itu kenapa yang selalu dimanapun saya berada ya, waktu saya di Filipina itu saya tetap itu berbincang lebih nyaman tinggal di Malaysia. Apapun kita harus balik ke Malaysia. Istri juga setuju dan juga yang saya berada di istrinya juga setuju bosku dengan anak-anaknya. Itu bahkan tahun 2019 awal itu saya sudah ada plan untuk balik ya. Waktu itu ada pembicaraan, cuma karena memang Clash waktu itu dalam masalah sponsor karena Clash ini, jadi dan Sri waktu itu tidak bisa ambil ada satu jalan ini ya. Tapi memang itu ada kerinduan saya untuk balik dan bisa melihat bahwa di mana itu saya punya hati itu Malaysia is my second home lah ya. Saya born di Indonesia tapi Malaysia is my second home dan selama ini anak-anak saya, istri saya itu sangat comfy ya untuk tinggal di Malaysia, merasa ini Malaysia itu tempat yang sudahlah, habis ini kita dari Thailand ini kita mau usah kemana-mana lagi lah, ini kita sebab dia dah lebih nyaman selesa duduk di Malaysia. Apapun yang selepas biarpun nanti tidak di BM lagi ya, kita udah nggak kemana-mana, kita mau tinggal di Malaysia karena memang sudah merasa Malaysia ini tempatnya. Sebab dia merasa di Malaysia tempatnya nyaman gitu. First di Filipina, your family still dekat sini waktu itu memang karena ambil cuma 1 tahun, itu family ikut sana. Ya, ikut sana, terus habis itu dalam setahun kita balik. Waktu saya balik ke Indonesia,
Itu anak istri tetap tinggal balik ke Malaysia. Mereka terus di Malaysia dan lanjutkan sekolah anak-anak lanjutkan sekolah di Malaysia. Istri tinggal di Malaysia, hanya on off balik ke Indonesia. Saya seorang saja yang tinggal di Jakarta waktu itu. Jadi waktu Filipina 1 tahun itu karena yang mungkin istri. Oke, jadi mungkin ada yang tak paham, ada yang tak seberapa dengar dalam videonya ya. Jadi abang ni cakap dia isteri dan anaknya tu dah tinggal di Malaysia dah lama, sebab tu dia merasa nyaman tinggal di Malaysia, bukan apa-apa macam tu, bukan tinggal di Indonesia tak enak, tak nyaman macam tu, bukan macam tu. Cuma pekerjaan dia kan dah lama di Malaysia, sebab dia ke hulu ke hilir dan dia lebih nyaman tinggal di Malaysia. Dan kalau dia pun dah selesai katanya, dia lebih jangan ke mana-mana, tetap akan tinggal di Malaysia. Meskipun dia di Jakarta, balik ke Indonesia, jadi isteri dan anaknya tu tetap balik ke Malaysia, dia sambung sekolah di Malaysia kayak gitu, geng. Oke, jadi kalau apa-apa mau komen. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3 play. Anak mau merasakan bagaimana sih tinggal di Filipina gitu ya. Dan itu dalam 1 tahun itu mereka langsung kita balik ke Malaysia. Kalau saya balik ke join dengan PBSI, mereka tetap mau balik ke Malaysia saja waktu itu. They are so comfortable di Malaysia. Daripada Thailand dan Malaysia lebih nyaman di Malaysia daripada Thailand. Bahkan ini kalau seandainya mereka ada holiday dari waktu itu masih study ya dekat UK, mereka holiday itu pasti sudah baliknya hanya konfi di Malaysia. Biarpun waktu itu saya dengan wife juga masih tinggal di Bangkok di Malaysia. Waktu saya dekat Bangkok, dia on off saja. Dia 1 bulan dekat sana, dia balik sini lama baru balik lagi sana ya. Anak-anak biarpun mereka holiday sampai ke Malaysia, suruh ketemu saya dekat Bangkok, mereka bilang mereka tak mau lama-lama, mau balik lagi ke Malaysia saja. Jadi kita bisa lihat bahwa tak mau lama-lama di Bangkok, ya. lebih Jadi saya juga mau balik ke Malaysia. Kita udah rasa confident dan juga kita sudah punya rumah dekat sini dan saya pertama juga berterima kasih kepada pemerintah Malaysia untuk sudah memberikan saya itu PR ya. Jadi saya bisa tinggal selamanya lah. So you tadi cakap tinggal selamanya, stay dah tak mau pergi mana-mana. So maknanya you will retire in Malaysia. Ya, retire di Malaysia dan mungkin ya memang kalau saya sudah tidak di BM, mungkin ada rencana seperti saya kan dari kecil dan ini kan badminton ini udah menjadi saya punya darah daging lah ya. Jadi badminton sudah menjadi darah daging. Mungkin akan ya seperti kita tengok Dato' Haji Misbun ya, sampai sekarang dia waktu dia tidak di BM dia tetap masih involved di badminton dengan KBS ya, dengan Nusa Masyurinya. Ya mungkin kalau saya di Malaysia juga saya tetap masih bisa contribute kepada Malaysia badminton untuk ya mungkin ada buat satu akademi atau mungkin bagaimana lah. Tapi masih. So ada rencana nak buat akademi atau club lah Iya, mungkin lebih base kepada akademi ya. Kalau klub mungkin lebih terlalu indah, mungkin akademi lah. Akademi. Ya. Oh, okay. Your stay dekat BM sekarang ni is more to your. Oke, kita mulai. 2, 3 play. Not really ya, tapi memang ada suatu kerinduan yang dimana 7,5 tahun itu saya hanya memberikan gelar kepada Malaysia itu hanya di All England dengan Asian Games. 7 tahun hanya memberikan gelar kepada Indonesia, kepada Malaysia. Final waktu itu ya di France ya. Yang ada satu kerinduan saya bahwa bagaimana saya bisa di sekarang ini diberi kesempatan oleh BM dan juga Tan Sri untuk melunaskan lah tujuan saya ini target saya ya, dan juga melihat kesempatan itu ada dan peluang itu ada. Mudah-mudahan saya bisa bersama Wong Chong Han dan semua pelatih dan kepada manajemen dari BM ini ya, dan juga support dari Abang Bakti ya, untuk kita bisa membuat satu history yang dimana ini itu semua bukan hanya pihak orang badminton saja atau fans badminton, tapi ini saya rasa seluruh masyarakat Malaysia merindukan melihat ini peluang ada kan di Olimpik ini bisa dapat gold medal ya. Nah, itu. So maknanya as
a player you dah menang almost every major tournament. Yes. So tinggal sekarang you want to fulfill your dream as a coach. Yes, for sure ya. So saya selalu punya Oh, ini dia masa muda nih. world champ. World champ. Itu saya memang seperti saya punya jurulatih Christian Herinata dan Atik Johari ya. Kalau memang di-compare dengan Christian dengan Atik Johari kan Christian punya result itu kan lebih ini ya. Jadi itu dia selalu men-challenge kepada saya bahwa kamu harus buat lebih dari saya apa yang saya buat, dan itu yang saya bukan mau lihat bahwa dimanapun yang saya melatih itu saya mau lihat itu pemain saya itu melebihi saya. Itu kan seperti seorang guru di sekolah, teacher yang mengajarkan muridnya atau studennya, dia mau lihat bahwa satu kali waktu mau lihat lebih maju daripada gurunya atau mungkin menjadi seorang profesor. Jadi itu memang prinsip seorang guru dreaming saya lah. Tapi you dah menang almost I mean all those major tournament. So apa lagi yang apa player nak atasi you lagi? Ya, kalau kita lihat dengan sekarang play ini punya dengan usia masih muda ini ya, kita bisa melihat bahwa 2024 ini sudah tinggal, kita bisa bilang, kita cakap itu 2 tahun saja ya. Dan betul. Dengan umur dan dengan melihat ada possibility pemain-pemain banyak yang bisa meraih Olympic gold medal itu yang kedua kali atau yang menang di Olimpik itu dengan usia yang lanjut juga ya. Jadi saya rasa itu ya mungkin sebagai pemain dia bisa melebihi dari saya itu ya mungkin 2 kali Olimpik atau mungkin 2-3 kali World Champ atau mungkin dia 3-4 kali Asian Games. Nah itu ya mungkin yang akan itu suatu big challenge ya. So you see any potential pair di Indonesia sekarang? Untuk setakat ini ya, saya memang kita lihat ya, kita punya first dan second ya, si Aaron dengan So, terus Isudin dengan Go Juwei ya. Dan juga saya lihat waktu di Swiss Open itu saya melihat ada satu pair yang usia mungkin masih 21 sama berapa ya. Murid-muridnya yang masih cukup bagus, performa cukup bagus, tapi mungkin harus lebih banyak diberikan satu kesempatan atau kepercayaan lah karena dengan usia muda. Kalau Oke, jadi itu saja videonya. Mungkin di sini saya tak seberapa paham soal badminton, cuma yang saya beri kesimpulan dekat sini. Jadi sebab dah ramai-ramai daripada kemarin tuh, ini membuat saya shock juga ya, sebab saya pun merasai juga kalau dah lama tinggal di Malaysia dan pasti akan merasa nyaman geng, akan mengenali orang-orang di sana itu sifatnya macam mana. Kita pasti akan merasa nyaman dan tahu kalau kita tak kenal pun maka tak sayang. Jadi sebegitu juga kalau yang saya buat konten yang kemarin tuh ramai orang yang tak suka lah inilah itulah macam tu. Jadi di video ini abang ni dia lebih memilih tinggal di Malaysia daripada di Bangkok, sebab dia hari tu dia kata kerja di Bangkok selama 1 tahun dan istrinya pun dia ada di Bangkok, ada di Thailand, istrinya balik ke Malaysia dan anaknya balik ke Malaysia juga sekolah di sana kayak gitu. Jadi dia meskipun dah libur dia balik ke Jakarta, balik ke Indonesia, istrinya balik ke Malaysia. Jadi dengan anaknya sekolah kayak gitu. Jadi dia nyaman lah, selesa tinggal di Malaysia geng. Jadi memang saya juga ya, mungkin abang ni sekarang tinggal di sana juga. Jadi kalau saya tak seberapa paham soal olahraga ataupun permainan badminton macam tu. Cuma dekat sini jangan yang tak suka tuh kita kenali dulu kita. Yang tak suka dengan Malaysia juga itu dia tak pernah ke Malaysia, dan mungkin yang tak suka dengan Malaysia dan menghina TKI itu dia jangan kerja di Malaysia, jangan buat jadi TKI di Malaysia kayak gitu, balik ke Indonesia saja kayak gitu. Mungkin bukannya tak cukup di negaranya sendiri, cuma kamunya saja yang tak bersyukur. Aduh ya Allah. Oke, jadi itu sajalah, minta maaf. Jadi kalau ada silap kata ataupun silap tentang video reaction ini, bagi komen ataupun bagi saran kepada saya. Dan cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.